sampai di sini ya. Jadi mungkin ada yang bisa mengingatkan kita kembali terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan parameter termodinamika ini untuk menjelaskan kestabilan dari senyawa kompleks. Sebelum kita mulai, ada yang mau mulai dulu? Memberikan refreshment. Ada? Bapak, ini yang terkait KF sama KD ya, Pak? Ya, jadi bagaimana parameter termodinamika, kan kita minggu lalu terakhir apa namanya di minggu lalu kita bagaimana kita bisa menghubungkan ini ya, apa namanya, parameter termodinamika ke seperti delta G, kemudian KF gitu ya. Nanti kita lihat delta G, KF dengan apa namanya, kestabilan dari senyawa kompleks. Maka Bapak izin menjawab, Pak. Ya. Kalau seingat saya kemarin itu kalau nilai KF semakin besar, semakin mudah ligan itu menempel ke atom pusat. Terus semakin KF-nya besar juga, semakin mudah senyawa kompleks itu mengendap. Terus kebalikan dari KF, makin besar nilai KD, makin senyawa kompleks itu nggak stabil, makin mudah terdisosiasi. Oke. Tadi ada satu statement yang mungkin bukan salah ya, tapi kayaknya kurang tepat untuk kita pakai di sini. Mengendap. Nah, jadi diingat kita berbicara KF dan KD bukan KSP ya. Jadi tidak ada pengendapan di sini. Di beberapa kasus mungkin ada senyawa kompleks yang mengkristal dan mengendap gitu ya. Tetapi secara umum itu nilai KF dan KD, KF dan KSP itu berbeda. Meskipun dua-duanya sama-sama K. Jadi KF itu menunjukkan pembentukannya, sedangkan KSP itu pengendapan ya. Jadi harus hati-hati di situ. Jadi meskipun dua-duanya sama menunjukkan seberapa besar reaksi kimia itu cenderung mengarah ke arah pembentukan produk, tetapi produknya itu apa dulu? Kalau produknya itu pengendapan, nah makanya KF sama dengan KSP, ya kan? Tapi kalau produknya itu bukan endapan, ya, misalnya gas atau apa gitu, nah ini KF belum tentu sama dengan KSP, ya. Oke, nah kemudian ada lagi yang lain? Ada yang mau ditambahkan lagi? Setuju? Oke. Nah, kemudian kita ingat ya, jadi nilai K kalau kita balik lagi ke termodinamika, kita bisa hubungkan dengan nilai delta G kan ya. Jadi melalui rumus apa namanya yang ada di slide ini. Jadi kalau kita ingat lagi di apa namanya kimia dasar ya, kita punya persamaan seperti ini, delta G sama dengan minus RT ln K. Nah, jadi nilai K ini kan kita tahu selalu positif ya. Jadi semakin besar nilai K, maka delta G-nya semakin negatif. Jadi kalau kita ingat di termodinamik itu delta G ini mendefinisikan apa kira-kira teman-teman? Masih ingat nggak? Dia kespontanan produk ya Pak? Hah? Kespontanan bukan Pak? Ya, apa definisinya? Maksudnya kespontanan itu yang seperti apa sih? Jadi semakin negatif Semakin negatif nilai delta G-nya berarti semakin spontan. Oke, semakin spontan. Ya, jadi kita lihat di sini hubungan K dengan delta G itu kan berbanding lurus ya, karena di sini ada apa namanya tanda negatif, ya. Maka ya tentunya kan dipengaruhi oleh suhu juga ya. Jadi
Tapi kalau kita anggap suhunya konstan gitu ya, dan R ini adalah konstanta gas, maka semakin besar nilai K, artinya semakin cenderung dia membentuk ke produk, maka nilai delta G-nya ini semakin negatif. Tadi juga disampaikan bahwa nilai delta G yang negatif itu adalah reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Ya, jadi dan ini kita bisa lihat nanti kita breakdown lagi ke entalpi dan entropinya, karena delta G ini selain kita bisa hubungkan dengan nilai K, konstanta pembentukan Kf ya, konstanta equilibrium, dia juga bisa kita hubungkan dengan parameter termodinamika yang lain, yaitu entalpi dan entropi, di mana delta G sama dengan delta H minus T delta S. Ya, jadi biasanya seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan lihat kontribusi masing-masing parameter termodinamika ini. Ya, jadi ada kontribusi. Kenapa misalnya ligan tertentu itu lebih cenderung lebih stabil dengan ligan yang lain. Nah, ini kita akan bisa lihat dari tren di sini. Jadi nanti teman-teman akan lihat, dan mungkin nanti di materi setelah UTS waktu kita membahas teori medan ligan, itu ada yang namanya deret spektra, di mana ligan tertentu itu bisa mereplace ligan yang lain. Ligan yang kuat akan mereplace ligan yang lemah, gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan kestabilan dari senyawa kompleks itu sendiri, yang bisa kita definisikan melalui parameter-parameter seperti delta G, delta H, dan delta S. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin harus diketahui dan mungkin juga sudah kita diskusikan minggu lalu. Yang pertama ya, tadi minggu lalu kita juga sudah membahas bahwa pembentukan senyawa koordinasi itu terjadi dalam proses yang stepwise. Ya, jadi ligan itu tidak masuk secara bersamaan. Misalnya kalau kita membahas kalau kita mensintesis senyawa oktaedral misalnya, heksa aquo amino atau heksa amino kobalt misalnya ya. Jadi keenam molekul amonia ini tidak langsung masuk sekaligus, dia satu-satu dulu mereplace ligan yang awal, biasanya air gitu ya, kalau dalam pelarut air. Nah, kemudian di beberapa kasus ya, hampir di seluruh kasus, in most cases, trennya itu biasanya KF yang pertama itu jauh lebih besar ya, jadi lebih mudah gitu ya, dibandingkan KF2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi stepwise ini didukung oleh keberadaan bahwa fakta bahwa setiap step tadi maka kecenderungan dia untuk reverse reactions-nya itu semakin rendah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat contohnya. Jadi di sini kita melihat pembentukan heksa amino nikel 2+ dari heksa aquo nikel 2+. Jadi kalau kita melarutkan nikel NiCl2 misalnya ke dalam air, maka nikel tadi Ni2+-nya itu akan disolvasi oleh 6 molekul air atau hidrasi lah kalau dalam konteks air, bukan solvasi ya. Solvasi ya solvent in general. Kalau di sini ya berarti hidrasi. Jadi ada 6 molekul air yang mengompleks ligan atom pusat nikel 2+ ini membentuk senyawa kompleks oktahedral NiOH 2 6 kali atau NiH2O ya, heksa aquo 2+. Nah, kemudian begitu kita berikan misalnya ligan yang baru ya dalam bentuk dalam kasus ini adalah amonia, misalnya kita tambahkan gas amonia atau mungkin amonium hidroksida NH4OH gitu. Atau biasanya gas NH3. Maka akan terbentuk NiNH3 6 kali 2+. Itu totalnya.
Tetapi yang terjadi ini adalah reaksinya itu step by step. Jadi NH3-nya itu masuk satu-satu ya. Dan nilai K-nya seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, diskusikan di awal, saya singgung bahwa kecenderungannya itu mengecil ya. Jadi yang pertama masuk itu nilai KF-nya besar. Kalau kita lihat di sini 5,25 ya, dengan nilai lokalnya itu 2,72. Nah, ini yang kedua masuknya NH3 yang kedua, kita lihat di sini nilainya udah langsung drop drastis jadi 148. Kemudian yang ketiga drop lagi ya sampai ke 6 itu paling kecil, paling susah lah kalau kita lihat di sini paling gampang masuk itu adalah NH3 yang pertama dan yang paling susah yang ke-6 gitu ya. Jadi nah ini biasanya trennya seperti itu. Tetapi di beberapa kasus nih ya, tren tersebut tidak sepenuhnya berlaku ya. Jadi ada juga yang nilai KFN-nya itu lebih besar daripada KFN 1. Jadi kebalikannya. Ya. Jadi kalau di sini kan berarti KFN plus 1-nya lebih kecil daripada KF-nya ini. Jadi KF2 lebih kecil dari KF1. Nah, di sini kebalikannya. Ya. Jadi ini biasanya anomali-anomali tersebut itu terjadi karena ada perubahan struktur elektronik dari sinyal kompleksnya, sehingga dia harusnya itu tidak stabil menjadi jauh lebih stabil ya. Kita ambil contoh di sini, pembentukan senyawa 3-BPY ini bipiridin ya kalau nggak salah ya, bipiridin ya 3-bipiridin iron 2. Nah, kalau kita lihat di sini nilai KF1 dan KF2 ini masih sesuai tren ya. Jadi bipiridinnya masuk pertama. Jadi karena di sini bipiridin itu ligan yang bidentat ya. Jadi 1 bipiridin masuk, 1 mol bipiridin masuk, 2 molekul air keluar kan gitu ya. Jadi 2 air ya, awalnya kita larutin FeCl2 misalnya dalam air, dia akan terhidrasi oleh 6 molekul air membentuk senyawa oktahedral ini. Kemudian kita tambahkan bipiridin ya. BPY di sini. Yang pertama masuk 1 mol ya, 1 ekivalen keluar 2 molekul air di sini ya. Untuk ini. Log KF-nya 4,2. Kemudian yang kedua, trennya masih oke. Jadi masuk bipiridin yang kedua, keluar lagi 2 molekul air. Log KF-nya 3,7. Nah, harusnya log KF3-nya ini lebih kecil dari 37 ekspektasi kita. Tadi sesuai apa yang sudah kita lihat dan trennya di MOS di sini ya. Karena jumlah ligan ini kan kebalikannya akan lebih cenderung lebih susah kan dia ya masuknya lagi gitu ya. Nah, tapi di sini fenomena realnya begitu ligan yang ketiga malah lebih bagus gitu ya, nilai KF-nya malah lebih besar gitu. KF3-nya malah lebih besar daripada KF2 atau malah lebih besar dari KF1. Jadi ini ada anomali gitu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa ini terjadi ya. Jadi penjelasannya adalah karena perubahan yang terjadi karena ada sebentar saya pindahin ini dulu. Otomatis. Pindahin ke sini. Oke.
Nah, jadi ternyata Fe-tribipiridin, ya, Fe dengan semua ligannya itu adalah bipiridin, itu kenapa dia bisa menyebabkan Kf3 ini nilai lokalnya lebih positif? Karena ini spesies ini lebih stabil daripada ini, lebih stabil daripada ini. Ya. Kenapa lebih stabil? Karena ada perubahan konfigurasi elektronik dari high spin. Nanti kita apa namanya? Kita diskusi lebih detail apa yang kita sebut sebagai high spin ataupun low spin. Ya, ini masih ada beberapa slide selanjutnya. Tetapi keep in mind dulu ini di sini. Nanti setelah kita masuk ke topik teori medan kristal dan medan ligan, teman-teman sudah punya idea apa itu low spin, apa itu high spin, atau apa itu strong atau weak field. Nanti bisa balik ke sini lagi dan mungkin dicerna lagi kira-kira kenapa itu terjadi. Jadi sebenarnya untuk sekarang teman-teman mungkin fokusnya ke anomali tersebut terjadi karena ada perubahan konfigurasi elektronik. Jadi yang menyebabkan molekul produk itu jauh lebih stabil. Jadi begitu dengan masuknya ligan yang ketiga, harusnya kan dia menjadi lebih tidak stabil. Tetapi karena yang masuk yang ketiga ini menyebabkan ada perubahan struktur elektronik yang menghasilkan senyawa yang jauh lebih stabil, maka nilai Kf-nya jadi lebih besar. Jadi apa namanya, kalau kita lihat secara detail, ini terjadi karena ada perubahan konfigurasi dari high spin ke low spin. Jadi itu salah satu apa namanya kasus ya, di mana nilai Kfn+1 itu lebih besar dari Kfn. Ini kayaknya salah nih ya. Jadi nanti saya apa namanya kebalik nih. Jadi oh betul. Ini reversal di depannya. Jadi kebalikan dari Kf ini. Jadi ini betul ya. Ini sudah betul karena di depan ini ada statement reversal. Oke? Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu kira-kira? Jelas? Cukup, Pak. Cukup jelas. Jelas. Bisa dipahami ya. Nanti begitu teman-teman kita sudah masuk topik apa namanya teori medan kristal medan ligan, nanti kita akan coba balik ke sini lagi. Nah, kemudian contoh yang lain, ya, contoh anomali yang lain, ini kita bisa lihat juga di pembentukan senyawa kompleks merkuri, ya, Hg2 di sini. Nah, tapi bedanya kalau di sini tadi nilai Kf3-nya unexpectedly lebih besar, ya, tidak mengikuti tren yang ini. Nah, kalau ini trennya sama dari atas ke bawah makin kecil, tetapi yang log ketiga ini exceptionally kecil banget, jauh banget turunnya. Jadi kalau kita kasih plot itu dia turun terus dia drastis drop kayak gitu. Ya, jadi langsung drop dari 6,48 menjadi 0,95. Trennya sih oke ya. Jadi trennya itu masih apa namanya turun gitu ya, seiring dengan penambahan ligan yang baru. Nah, tetapi turunnya itu drastis, ya, tidak wajar dibandingkan nilai K yang sebelumnya. Nah, ini selain tadi, kalau yang tadi terjadi karena perubahan struktur elektronik. Kalau di sini fenomena yang terjadi ini karena ada perubahan bilangan koordinasi. Ya, jadi apa namanya yang tadinya awalnya senyawa kompleks merkuri ini dalam bentuk oktahedral, kemudian dia berubah menjadi apa namanya bilangan kompleks yang apa namanya memiliki bilangan koordinasi 4.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini awalnya HClO26, di sini masih ada 6 ligan. Nah, di sini dia berubah menjadi 4 dalam koordinasinya. Coordination 4, sini coordination number 6. Ya, jadi perubahan ini secara ya ini akan menambah elektronik juga ya. Jadi dari seperti ini ligannya menjadi tetrahedral seperti ini. Nah, perubahan geometri ini juga mempengaruhi struktur elektronik. Electronic structure. Elektronik S saja gitulah ya. Saya lupa bawa pen nih. Oke, jadi dia akan merubah electronic structure dari senyawa kompleks itu sendiri yang tadinya senyawanya oktahedral, splitting energinya berbeda, kemudian begitu dia berubah menjadi senyawa kompleks, splitting energinya juga berbeda. Nah, ini akan merubah kestabilan dari senyawa ini. Ya, jadi dan ini juga akan mempengaruhi elektron countingnya seperti yang kita lihat beberapa minggu yang lalu ya. Jadi di sini misalnya elektron countingnya 18, di sini mungkin bisa berubah menjadi. Ini akan menyebabkan senyawa yang ini jauh lebih tidak stabil sehingga nilai Kf-nya yang tadinya harus turunnya sedikit aja, ini menjadi turunnya banyak sekali. Jadi itu yang contoh lain yang mungkin bisa kalian lihat bahwa tren ini memang seperti itu ya, trennya seiring dengan penambahan ligan baru itu nilai Kf-nya semakin rendah. Tetapi ada beberapa anomali. Nah, anomali ini terjadi karena ada perubahan, bisa terjadi karena perubahan struktur elektronik ataupun geometri dari molekulnya itu sendiri. Oke? Jelas? Nah, lalu bagaimana kita bisa melihat secara holistik ya terkait dengan stabilitas dari kompleks ini. Jadi kalau saya berikan beberapa key points ya, yang akan kita lihat di beberapa slide selanjutnya, itu ada beberapa hal yang penting. Ya. Kalau kita bisa, ini kalau di sini kan kita punya nilai K, ya. Nah kalau kita kalau kita tidak tahu nilai K-nya ini, lalu bagaimana kita bisa memprediksi stabilannya? Dengan hanya melihat atom pusat dan ligannya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita memprediksi atau mengestimasi secara kasar kira-kira bagaimana sih kestabilan dari suatu senyawa kompleks itu kalau misalnya ligannya seperti ini atau pusatnya seperti ini. Oke, nah yang pertama, kecenderungan yang pertama, ini senyawa kompleks yang memiliki polidentat ligan. Jadi ligan-ligan yang bisa berikatan dengan banyak sisi gitu ya, multiple binding actions, itu cenderung akan memiliki kestabilan yang lebih besar dibandingkan ligan yang atau analog ligan yang lain yang monodentat. Ini kita lihat di sini nih contoh. Di sini bidentat, kalau kita lihat yang ketiga ini mungkin salah satu yang menyebabkan kenapa nilai K-nya ini bertambah juga ya, selain dari perubahan struktur elektroniknya ini. Karena ligan bidentat ini akan menghasilkan senyawa kompleks yang memiliki stabilitasnya itu lebih cenderung lebih besar dibandingkan kalau dengan analog ligan yang sendiri-sendiri. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian konsideran yang kedua, ini lebih ke faktor termodinamikanya. Jadi kalau ligan yang bersifat kelat, ya, jadi ini kan kelat sebenarnya ya. Jadi polidentat ligan itu kan kelat, ya.
Jadi ligan-ligan yang kelat ini bagaimana dia bisa berperan dalam meningkatkan kestabilan dari sinyal kompleks, itu dia largely due to the entropic effect. Jadi efek dari kelasi ini, ya, jadi bagaimana ligan yang polydendrit itu mengkelat, itu berkontribusi terhadap faktor termodinamika di bagian entropinya. Ya, jadi kalau kita tahu delta G sama dengan delta H minus T delta S. Nah, entropi kan yang ini. Nah, jadi kalau kita memiliki ligan yang bisa bersifat kelat, ya, maka dia akan berkontribusi terhadap nilai delta S ini. Ya, jadi biasanya delta S-nya akan kalau kita pengen delta G-nya ini negatif dan ini nilainya negatif, maka delta S-nya harus lebih besar. Jadi dia berkontribusi terhadap peningkatan entropi. Seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menghubungkan tanpa harus menghitung berapa besarannya. Jadi kita kan bisa membayangin dia random atau tidak random kan gitu. Itu untuk yang kelat. Kemudian ada lagi efek yang kita sebut sebagai makrosiklik effect. Ini hubungannya dengan polydendrat juga atau kelating effect ini ya. Nah, kalau makrosiklik effect ini kontribusinya terhadap kestabilan atau delta G di sini, kalau kita mau menghubungkan ke parameter termodinamiknya, itu ke entalpinya, sininya nih, delta H. Jadi dua-dua dari parameter termodinamik yang berperan dalam kestabilan atau Gibbs free energy ini berperan, ya, baik dari sisi entropinya ataupun dari entalpinya. Nanti kita akan lihat satu persatu penjabarannya seperti apa. Kemudian selain itu, kita juga bisa lihat dari teori yang kita sebut sebagai acid-base interactions atau hard-soft acid-base. Nah, ini teman-teman pasti sudah familiar ya di SRSA teori hard-soft acid-base ini. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa ini bagaimana teori hard-soft acid-base ini, basicnya? Halo? Ada yang masih ingat bagaimana teori? Saya ingin mencoba, Pak. Ya. Jadi kalau teori HSAB itu asam, misalnya kalau ada asam yang hard itu lebih prefer bereaksi dengan basa yang hard. Jadi terus kalau misalnya asam yang soft juga lebih prefer bereaksi sama basa yang soft. Untuk ukuran keras dan softnya itu, misalkan kalau kita punya ada 3 elektron dan dibandingin misalnya bola pingpong sama bola basket. Nah, jadi bola pingpong ini yang disebut dengan hard gitu, Pak. Jadi ya betul ya. Jadi ke teori hard soft acid base ini atau asam basa keras lunak ini merupakan penjabaran dari teori asam basa Lewis ya. Karena asam basa Lewis itu kita tidak bisa menentukan kekuatan asamnya, asam kuat, asam lemah gitu ya. Gimana kuat lemah itu kan tergantung dari nilai Ka kan. Nah, begitu kita berbicara tentang asam basa Lewis di mana dia tidak punya proton ya, atom hidrogen itu kan nggak ada yang didonor kan pasangan elektron bebas gitu. Nah, jadi kita agak susah tuh menentukan interaksinya seperti apa. Nah, maka keluarlah teori hard soft acid base ini ya, asam basa keras lunak, di mana yang dijadikan sebagai penentu atau parameter utamanya itu adalah polarisabilitas muatan. Makanya tadi disebutkan bola basket, bola pingpong itu
terkait dengan ukuran, ya, ukuran dari spesiesnya, baik asam ataupun basa, dan muatannya. Jadi muatannya itu didistribusi di bagaimana muatan dari asam atau basa tersebut terdistribusi secara merata atau tidak gitu ya di permukaan dari ion tersebut atau spesies tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin masih lupa-lupa ingat, nanti mungkin bisa buka-buka lagi catatan di bagian teori asam basa keras lunak ini. Nah, itu yang keempat. Jadi kestabilan dari senyawa kompleks ini juga bisa kita tinjau dari teori asam basa kelas lunak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa definisi di awal waktu kita di awal banget waktu kita mendiskusikan terkait senyawa kompleks, bahwa senyawa kompleks itu adalah gabungan dari asam Lewis dan basa Lewis kan gitu ya. Asam Lewis itu senyawa atom pusatnya, basa Lewis itu adalah ligannya kan gitu. Jadi sehingga teori ini bisa kita apply-kan di sini untuk memprediksi kestabilannya. Dan yang terakhir ini adalah tipe dari interaksi antara logam dan ligannya. Ini yang terakhir. Jadi ada beberapa key points yang bisa kita gunakan kalau kita tidak punya nilai-nilai ini nih KF. Well, kalau kita bisa menentukan nilai KF sih gampang kan, tinggal kita bisa hitung directly gitu ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan nilai KF ya kita bisa tinggal hitung nilai delta G-nya. Tetapi kan tidak semua reaksi kimia, tidak semua senyawa kompleks bisa kita hitung nilai K-nya gitu ya. Jadi ada yang suhunya sangat rendah gitu, ada yang nilai K-nya sangat kecil sekali gitu. Jadi itulah kenapa kita bisa mengestimasi dari nilai ini. Oke. Nah, ini yang pertama, Killick effects. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan pengaruh dari adanya polydentate ligands yang bisa mengkelak terhadap faktor entropi dari pembentukan senyawa kompleks tersebut. Oke, nah kita ambil contoh pembentukan senyawa kadmium di sini ya, senyawa kompleks berbasis kadmium, di mana ligannya ini adalah etilendiamin. Ya. Oke, nah etilendiamin kita tahu bahwa dia adalah ligan bidentat dan dia bisa mengkelak gitu ya. Sama seperti tadi, ya. Kalau kita lihat kadmium di sini, begitu kita larutkan di dalam air, dia akan terhidrasi, membentuk senyawa kompleks oktahedral, ya, heksaakwo kadmium 2+. Kemudian kalau kita tambahkan ligannya, gitu ya, etilendiamin, dia akan mengkompleks dulu yang pertama. Jadi sama seperti bipiridin tadi, 1 molekul etilendiamin masuk, 2 molekul air keluar. Nah, ini kalau kita teman-teman kemudian saya langsung ke sini dulu ya. Ya, nanti diperhatikan nilai-nilai faktor-faktor di seperti loka, kemudian faktor termodinamik di sini, delta H dan delta S. Oke. Nah, kita lihat di sini. Untuk reaksi yang kedua, ya. Ini kalau di sini pakai etilendiamin. Nah, di sini saya pakai ligannya beda, pakai amina. Ya. Jadi ininya sama, kadmium logamnya sama, atom pusatnya kadmium juga. Jadi kita larutkan, dia membentuk heksaakwo kadmium 2+. Kemudian saya tambahkan 2 ekivalen molekul NH3. Sehingga kita bisa mimik reaksi yang di atas dan di bawah ini ya kira-kira sebanding lah gitu. Cuma bedanya di sini kita pakai etilendiamin, di sini kita pakai NH3. Jadi ini analognya lah, ini analog lah gitu ya. Jadi kita lihat di sini sama hasilnya juga 2 molekul air keluar diganti oleh amonia di sini. Membentuk senyawa kompleks yang ini. Cuma bedanya di sini etilendiamin, di sini amonia. Coba teman-teman perhatikan.
Ya. Secara umum nilai Kf di sini dengan nilai B beta ini kan K juga ya. Jadi kan ini masuk karena dia monodentat, otomatis dia masuknya bertahap. Tapi nilai total dari K-nya itu adalah perkalian dari K1 dan K2 sehingga kita dapat D kan, beta kan. Nah, di sini nilai K-nya jauh lebih kecil. Artinya delta G di sini jauh lebih negatif daripada delta G di sini kan. Ini kalau saya sebut ini reaksi 1, ini reaksi 2 ya. Reaksi 1 itu di mana ligannya itu adalah bidentat, kliendiamin yang bisa mengkelat. Sedangkan ini monodentat. Jadi reaksinya jauh lebih stabil atau senyum kompleks ini jauh lebih stabil daripada senyum kompleks yang ini. Ya. Karena nilai K-nya jauh lebih besar. Yang ini 5,84, ini 4,95. Tapi dari sini kita agak susah mendefinisikan apa sebenarnya yang terjadi kan. Coba kita lihat nilai delta H-nya. Ternyata delta H-nya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi heat kalau reaksi yang terjadi, jadi heat yang dilepaskan ya, akibat reaksi ini relatif tidak jauh berbeda. Yang satu ini 229,4 kJ per mol. Jadi kalau kita melakukan reaksi ini dia akan melepaskan energi sebesar segini. Dan ini juga hampir relatif sama. Tetapi yang berbeda adalah nilai delta S-nya kalau teman-teman lihat di sini. Ya. Yang signifikan. Ya, jadi yang menentukan nilai K di sini adalah nilai delta S ternyata. Jadi kalau kita ukur nilai entropinya, ternyata entropi yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi kalau misalnya ligannya itu kita pakai ligan yang bisa mengkompleks, yang bisa mengkelat, akan menghasilkan entropi yang jauh lebih besar. Ya. Kita tahu dari hukum termodinamika yang kedua, entropi semakin besar, maka kerendeman semakin meningkat kan ya. Jadi apa namanya delta ini ya. Kerendemannya semakin berkurang, kerendeman semakin meningkat, ya. Balik. Nah, jadi dengan yang ini kerendemannya semakin berkurang. Ya. Dibandingkan yang ini. Yang ini lebih kecil entropi, delta entropinya, perubahan entropi yang terjadi. Jadi di sini cuma 25,2. Jadi kalau kita balik ke sini tadi, ini komponen ini jauh lebih besar, lebih negatif gitu ya. Kalau yang kita pakai etilen diamin dibandingkan dengan menggunakan amina tadi. Ya. Jadi kira-kira teman-teman bisa merasionalkan nggak kira-kira apa yang terjadi di sini? Kenapa entropinya ini bisa jauh lebih besar? Kalau kita pakai ligan yang bidentat. Entropi itu apa sih yang ingin dia sampaikan? Entropi itu artinya apa sih? Masih ingat nggak? Tentang ketidakteraturan, Pak. Iya, betul. Nah, bisa nggak menghubungkan? Jadi kalau entropinya besar itu gimana maksudnya? Semakin tidak teratur, semakin kurang stabil, Pak. Semakin tidak stabil, semakin teratur. Jadi kalau sebenarnya nggak ada hubungannya sama kestabilan, masih belum ya, entropi itu. Spontanan dia, lebih ke spontanan. Ingat nggak? Kalau es mencair itu entropinya seperti apa? Jadi kalau saya punya es bentuk padat kemudian berubah menjadi air yang berbentuk cair. Nah, itu kan spontan. Entropinya kayak gimana? Entropinya lebih besar yang cair. Oke. Nah, terus makanya prosesnya spontan, kan ya? Tapi kalau prosesnya sebaliknya dari cair ke padat, entropinya berkurang. Berkurang. Oke. Nah, coba
Kira-kira apa yang terjadi di sini? Kenapa entropi ini menjadi lebih besar? Bisa nggak bayanginnya? Kenapa entropi di situ menjadi lebih besar? Kalau misalnya kita pakai yang bidentat. Kalau saya pakai kadmium, CD, ini OH ya. Aduh, lama sekali nih. Manual. Oke. Saya tambahkan etilendiamin. Jadi ada 2 amin. Itu ya. Ini tetap OH. Nah, oke. Kira-kira kenapa? Proses ini entropinya lebih besar dibandingkan proses kalau misalnya OH-nya ini diganti dengan NH3 gitu ya. Nah, kalau saya set gitu. Ini kalau ada 2 NH3. Kenapa kelating itu menghasilkan perubahan entropi yang lebih positif? Ini sama gitu ya. CD tapi ininya NH3. Kan analog ya, sama-sama nitrogen gitu ya. Cuma yang satunya itu dia ini OH. Oke, nah kenapa rute yang satu lebih secara entropi lebih favorable dibandingkan rute yang kedua? Atau nilai delta S-nya lebih besar, positif, lebih besar daripada yang rute kedua. Tadi saya ambil analogi es mencair, entropinya positif kan? Karena dari dia teratur menjadi tidak teratur, entropinya semakin besar. Ya, entropi final lebih besar daripada entropi awal. Nah, sedangkan proses sebaliknya ini tidak spontan karena entropi awalnya ya, S-nya lebih besar, yang finalnya lebih kecil. Dan yang cair kan lebih besar entropinya dibandingkan entropi es itu lebih kecil. Kira-kira di sini kenapa entropinya ini? Kenapa prosesnya ini lebih spontan yang ini dibandingkan yang ini? Ada yang mau coba sharing? Halo?
Ada yang mau coba? Nggak tahu? Nggak terlalu paham sih Pak, tapi kalau yang apa ligan pengkelat itu setahu saya dia lebih kayak mencengkram elektron dari si atom pusatnya itu. Ini Logam sebenarnya kalau kita berbicara entropi, ini KF. nggak lain cara kita keteraturan kan? Entropi itu kan keteraturan. Jadi kalau coba kalian bayangin, mana yang lebih susah ngaturnya? Kan kita punya di sini ada 2. Kalau di sini kan cuma 1 molekul ya. Iya Pak. 1 molekul etilen diamin. Cuma karena dia bisa mengkelat atau dia bisa berikatan dengan atom pusat itu sekaligus, maka entropi yang terganggu atau keteraturan yang terganggu menjadi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang ini. Ini kan tadinya NH3 ini kan random dia. Sebelum dia berikatan gitu ya. Ini kan dua-duanya sama-sama ingin berikatan. Ini kan sama-sama nih. Ini sebelum dia berikatan nih random. Dia kan masih degree of freedom-nya besar sekali kan? Setuju nggak? Iya Pak. Nangkap nggak sampai sini ya? Jadi ini degree of freedom dari masing-masing NH3 ini sangat besar sebelum dia berikatan dengan CD di situ. Kalau dia udah berikatan dengan CD, dia udah fix, udah teratur tuh, udah nggak bisa kemana-mana lagi, gitu ya. Nah, begitu juga dengan etilen diamin di sini, bisamin ini, sorry. Ini kan nitrogen gitu ya. Nah, ini juga degree of freedom-nya besar. Tetapi degree of freedom di sini karena dia udah fix duluan, ada 2 kalau di sini ada 2. Jadi degree of freedom yang hilang dengan dia berikatan, ini dua-duanya sama-sama entropinya berkurang. Dari sini terus dia berikatan. Ini sama-sama entropinya berkurang. Jadi kalau kalian bayangin, sama-sama kayak analoginya itu kayak air membeku. Ya, dari degree freedom-nya itu yang besar, molekul es itu bisa molekul air itu bisa bergerak kemana-mana, kemudian dia membeku, jadi dia nggak bisa gerak. Artinya degree of freedom-nya itu berkurang. Jadi entropinya berkurang kan. Nah ini juga sama, prosesnya itu sama-sama berkurang entropinya. Tetapi pengurangan yang amonia jauh lebih besar dibandingkan pengurangan yang terjadi di etilen diamin. Kenapa? Kalian coba bayangin, kalau etilen diamin dia cuma 1 molekul. Jadi berkurangnya itu degree of freedom-nya itu nggak terlalu banyak dibandingkan kalau amonia. Amonia kan ada 2 molekul, artinya 2 kali lipatnya nih. Kita paksa. Ya, jadi molekul yang tadinya chaos, ya bebas gitu ya, dipaksa untuk masuk ke dalam senyawa kompleks dan berikatan dengan kadmium. Tetapi perbedaannya kalau yang di etilen diamin, reaksi yang nomor 1, itu cuma 1 molekul yang kita paksa. Kalau di sini ada 2 molekul yang kita paksa. Sehingga pengurangan entropinya jauh lebih besar. Sehingga dia menghasilkan perbedaan entropi yang jauh lebih kecil. Nah itu penjelasannya. Gimana? Nangkep nggak kira-kira? Jelas? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jelas apa tidak nih? Kalau belum jelas saya jelaskan sekali lagi atau mungkin dengan pendekatan yang analogi yang lain. Jelas? Boleh tolong sekali lagi nggak ya Pak, buat memastikan? Atau ada yang sudah nangkep? Coba bantuin saya, dia mungkin punya penjelasan yang lebih bagus. Ada yang sudah nangkep belum?
Bapak, coba mau pastiin dulu Pak. Oke, silakan. Nanti kita coba ini gimana? Kalau yang etilendiamin kan ligan bidentat. Nah, dia KF-nya lebih besar dibanding yang monodentat karena kan dia lebih mudah untuk terbentuk ya. Yang apa tuh? Yang tadi ada oktahedral dan lain-lain. Sedangkan untuk entropinya dia nggak tergantung sama yang KF-nya itu. Dia tergantung sama apakah ligan itu lebih mudah diatur atau enggak. Semakin ligan itu lebih mudah diatur, semakin nilai entropinya lebih kecil. Sedangkan semakin susah ligan itu diatur, semakin besar nilai entropinya, Pak. Kebalik. Hah? Kebalik. Jadi semakin susah diatur, semakin mudah diatur, entropinya semakin besar. Jadi kan ini semakin mudah diatur nih, karena dia cuma satu orang yang diatur. Jadi kalau bayangin kamu punya, jadi gini deh. Oke, ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi dulu waktu saya masih punya satu anak saya baru satu gitu ya. Kalau saya mau berpergian kemana-mana, masukin ke dalam mobil, kan artinya kita mau ngaturin mereka duduk di mana, di depan, di belakang, gitu kan ya. Sama di sini juga analoginya. Jadi kalau kalian bayangin, saya mau ngatur si ligan ini nempel di sneok kompleksnya. Jadi analoginya anak saya mau masukin dia ke mobil. Mana lebih gampang karena baru satu, gitu ya. Satu aja yang dikejar-kejar dulu gitu ya, diurusin baru masukin ke dalam mobil. Kalau di sini anaknya jadi dua. Jadi masukin satu dulu, kemudian masukin lagi satu lagi. Jadi kalau di sini anaknya itu ya bukan anaknya satu ya, cuma maksudnya anaknya itu tadinya dua, tetapi dia digabung jadi satu gitu. Kalau bisa nih ya, jadi dua anak terus diikat. Jadi ada sama-sama dua anak, tapi yang satu dalam kasus ini diikat keduanya. Jadi gampang saya naroknya ke dalam mobil. Jadi sekalian, nggak ngejar-ngejar lagi. Nangkep nggak analoginya? Itu mirip yang kayak NH3 ya, Pak? NH3, jadi kalau NH3 itu berarti saya ada dua molekul yang tadinya random, degree of freedom-nya tinggi, harus saya paksa untuk berikatan dengan kadmium. Ya. Nah, energi pengurangan itu kan penurunan entropi. Dua-duanya sama-sama menurunkan entropi nih. Jadi yang reaksi yang pertama yang etilendiamin juga berkurang entropinya. Karena kita membuat si ligan yang tadi degree of freedom-nya besar menjadi lebih rendah karena dia harus berikatan dengan kadmium. Tetapi penurunan entropi pada case etilendiamin jauh lebih kecil dibandingkan yang amina, karena amina ini ada dua molekul yang harus kita paksa untuk dia menjadi lebih teratur, ya, sehingga nilai delta H-nya jadi semakin drop, lebih kecil dibandingkan yang ini. Jadi delta S itu kan S final kondisi akhir dikurang S awal kan, S initial. Nah, S finalnya ini sama-sama nih. S finalnya kan sama kondisinya. Tetapi S finalnya yang berbeda. S inisialnya kan sama kondisi awalnya. Kondisi finalnya yang berbeda. Jadi kondisi finalnya itu yang ini jauh lebih kecil sehingga penurunannya jauh lebih besar. Nangkep nggak? Paham, Pak. Tadi saya lupa itu delta S bukan yang S. Ya. Gimana yang lain? Jadi
kedua proses ini sama-sama berkurang entropinya, ya. Karena kita memaksa ligan yang tadinya bebas, degree of freedom-nya tinggi, menjadi terikat dengan kadmium, ya kan? Tetapi yang membedakannya adalah bagaimana mereka dipaksa tadi ya untuk penurunan degree of freedom-nya. Kalau yang etilendiamin karena dia sudah dalam bentuk bidentat seperti ini, artinya ada dua molekul sebenarnya, kemudian diikat, ya, karena diikat jadi dua. Jadi saya analogikan tadi, ya saya istilahkan dengan satu anak atau dua anak yang saya ikat jadi dua. Jadi saya naruh di dalam mobilnya lebih gampang dibandingkan kalau saya punya dua anak yang ngejar satu, yang ini lepas, ngejar yang itu lepas, gitu kan ya. Jadi efforts-nya lebih besar untuk mengatur keduanya biar bisa masuk ke dalam. Sehingga yang logikanya yang bidentat itu lebih gampang masuk, sehingga nilai KF-nya jauh lebih besar. Gitu. Jelas? Jelas nggak? Masih bingung? Ditanya bingung nggak jawab, ditanya udah jelas nggak jawab juga nih, gimana nih? Sudah cukup jelas Pak untuk saya. Jelas, oke. Gimana? Coba saya mau tahu deh, coba jelasin. Jadi kalau misalkan yang pakai yang efek kelat tadi, yang reaksi pertama itu kan karena dia ada kelating, jadi tuh yang itunya bidentat, jadi lebih gampang buat diatur karena dia tuh ngikat duanya, apa sih gimana ya? Jadi ngikat gitu Pak. Kalau misalkan yang entropinya, hubungan dengan entropinya. Kalau hubungannya sama entropi itu ini Pak, kan kalau misal entropi itu kan derajat ketidakteraturan. Jadi kalau yang pertama itu, yang reaksi pertama yang pakai kelat, dia itu entropinya lebih rendah. Lebih tinggi apa? Lebih tinggi. Jadi penurunan entropinya tidak lebih besar. Jadi lebih rendah penurunannya, degree. Jadi bukan entropinya, tetapi perubahan entropinya, delta S-nya. Oh iya Pak. Berarti delta S awalnya, entropi awalnya sama-sama karena mereka sama-sama bebas, ya kan, degree of freedom-nya, baik yang etilendiamin ataupun amina. Nah, begitu mereka dipaksa untuk berikatan dengan kadmium, ya kan degree of freedom-nya berkurang kan? Yang tadinya mereka bebas bergerak, sekarang udah terikat dengan kadmium. Kalau dia terikat dengan kadmium, dia udah nggak bisa bergerak lagi kan? Karena udah berikatan kimia. Nah, proses itu juga sama terjadi di amin. Amin juga sama, tadinya dia bebas bergerak, ya. Kemudian dia berikatan dengan kadmium, sama terjadi penurunan degree of freedom, delta S-nya berkurang. Tetapi pengurangan delta S pada kasus amin jauh lebih besar, sehingga menghasilkan delta S yang jauh lebih kecil. Kalau di sini kan kalau kita lihat delta S etilendiamin lebih besar dibandingkan delta S amin. Di sini 113, di sini 25, karena S finalnya jauh lebih kecil karena dia berkurangnya drastis gitu ya. Karena efforts yang dibutuhkan untuk menarik kedua ligan ini dibandingkan dengan satu ligan ataupun kalau dalam kasus ini kan sebenarnya dua, tetapi dia diikat jadi satu ya, jadi satu molekul. Jadi bidentat itu jauh lebih kecil dibandingkan efforts yang digunakan untuk membuat dua ligan berikatan. Gitu.
Oke ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti misalnya di ujian disuruh untuk menjelaskan fenomena dari sisi entropi, kenapa entropinya ini lebih besar, teman bisa jawab ya. Oke, jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk yang kilat efek. Nah, ini contoh lain, kilat efek. Jadi ini dengan etilendiamin untuk berbagai jenis logam yang lain. Kalau tadi kita lihat di kadmium, ini kalau kita lihat di atom yang lain ya, atom pusat yang lain. Fe, Do, Mi, Do, Du ya, Zn sama. Ya. Di trennya juga sama. Jadi dan trennya ini semakin besar atau semakin banyak donor situs donor dari polidentat tersebut. Kalau etilendiamin kan tadi 2. Nah, kalau ada ligan yang 3, yang 4 semakin banyak, maka keuntungan secara entropis yang didapatkan pun akan semakin besar. Akibatnya nilai K-nya juga semakin banyak gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan ligan yang monodentat, bidentat, tridentat, quadrodentat gitu ya, atau tetradentat, bukan tetradentat, maka trennya semakin banyak dentatnya itu ya semakin besar nilai entropi yang bisa kita harvest ya, entropic advantages secara energi. Nah, ujungnya nilai K-nya juga pasti akan jauh lebih besar. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut juga sebagai steric effect. Nah, steric effect ini hubungannya sih sebenarnya dengan si bidentatnya itu ya, bidentat. Jadi bite angle-nya. Jadi kan kalau kita misalnya ligan, nah ini. Nah, kalau di organik kan ada yang kita sebut sebagai ring strain. Ya, jadi kita tahu misalnya karbon itu kan dia kalau dia berhibridisasi sp3 maka sudutnya itu 109,4 derajat ya. Jadi semua ikatannya itu equal gitu. Nah, kalau kita paksa misalnya karbon itu menjadi ring atau cincin beranggotakan 4 atau 3 seperti ini, maka akan ada yang kita sebut sebagai ring strain. Jadi sudut ikatannya itu menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga akan ada energi di situ. Ada strain. Ya. Nah, ini distorsi ikatan sudut ikatan ini yang bisa kemudian juga berkontribusi terhadap nilai K-nya. Jadi kalau kita paksa misalnya ringnya tadi yang harusnya idealnya kan kalau kita kalau senyawa ligan itu terdiri dari atom-atom karbon, ya biasanya kan kalau karbon itu 109,4 ya yang paling stabil itu adalah sikloheksana ya, sikloheksen. Siklopropana, siklopentana, siklobutana pasti akan jauh lebih tidak stabil karena kita paksa sudutnya itu menjadi lebih kecil kan daripada seharusnya. Ya. Nah sama di sini juga. Jadi kalau kelat itu kan dia juga membentuk ring seperti itu ya. Ya seperti ini kadmium. Nah, jadi kalau kita lihat kalau misalnya kadmiumnya itu ini kadmium yang saya lingkarin ini ya atom pusat. Jadi kalau anggota dari bidentatnya itu seperti ini. Jadi NH3C-nya ini cuma satu antara nitrogen yang satu dengan nitrogen yang lain ini. Cuma ada satu
atom karbon. Artinya sudut di sini sangat kecil. Ya. Sudutnya ini kecil. Ya. Dibandingkan kalau misalnya saya tambahkan satu lagi atom karbon di sini. Kan bentuknya menjadi 5 membered ring including kadmiumnya kan. Nah, sehingga sudut di sini menjadi jauh lebih besar. Artinya strain sudut di sini menjadi sedikit terrelaksasi. Ya. Dan ini kita lihat nilai K-nya menjadi lebih besar, meningkat. Yang tadinya kalau 4 member ring itu kita paksa C-nya ini bengkok banget, ya, sehingga nilai K-nya kecil. Kemudian kalau kita tambah satu karbon lagi menjadi 5 member ring, ya, dia menjadi lebih besar. Nah, kalau kita tambahin lagi misalnya ganti dengan ligan bidentat lain yang memiliki atom karbonnya 3 di sininya, ya, bukan 2. Maka kalau dia berikatan dengan atom pusat dia membentuk 6 member ring. Nah, ininya juga nah ini kalau ini sudah ideal nih sepertinya di 5 member ring karena ada nitrogen sepertinya nih. Nah, jadi kalau kita tambahin satu lagi dia malah berkurang lagi, turun. Karena ini sudah kita buka lebih besar. Jadi ini bukannya lebih kecil tetapi lebih besar dari seharusnya. Jadi kita paksa untuk lebih lebar ya, dari seharusnya. Kalau ini lebih kecil kalau dalam kasus 4 member ring. Nah, kalau di sininya ada 4, 7 member ring, ininya jadi malah lebih kecil lagi. Sehingga nilai K-nya menjadi berkurang. Nah, itu yang kita sebut sebagai ring strain tadi. Ya, jelas? Karena ada distorsi dari sudut ikatan itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, bentar, saya harus ke belakang dulu. Stop sebentar dulu ya. 5 menit.
Oke, baik. Lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Itu steric effect tadi ya. Jadi selain apa namanya kinetic effect dari bagaimana apa namanya entropi tadi berperan sini. Nah, ini juga berapa banyak anggota dari ring dari apa namanya ligan polidentat itu apa namanya juga bisa mempengaruhi nilai K-nya. Kalau ikatannya itu kita paksa untuk apa namanya lebih kecil dibandingkan seharusnya, maka sebentar, oh ya, maka nilai K-nya juga lebih kecil atau sudutnya itu lebih besar dari seharusnya. Jadi ring strain ini juga berperan. Oke, jelas? Oke, nah kemudian efek yang selanjutnya yang teman-teman mungkin harus ketahui bagaimana kita bisa memprediksi apa namanya kestabilan dari senyum kompleks. Ini ada yang kita sebut sebagai selain dari Keeling effect tadi, ada yang disebut sebagai macrocyclic effect. Nah, macrocyclic effect ini seperti yang sudah kita singgung tadi di awal, dia kontribusinya more likely di entalpinya, energi entalpinya. Jadi kontribusinya itu kalau kita lihat di delta G sama dengan delta H minus T delta S. Nah, kontribusinya itu di delta H-nya ini. Ya. Jadi bukan di delta S. Oke. Nah, bagaimana kita bisa merasionalkan itu? Nah, jadi macrocyclic effect ini biasanya kan ligan yang sudah rigid ya. Jadi contohnya seperti porphyrin base. Kalau di sini contohnya molekulnya talosianin. Atau ya kalau teman-teman lihat yang porphyrin itu seperti hemoglobin. Itu dia sudah rigid. Ini yang kita sebut sebagai macrocyclic ligan. Jadi dia sudah bentuknya sudah rigid seperti siklus ya, macrocyclic seperti ini. Nah, jadi ini akan berkontribusi terhadap entropi. Jadi kita tahu bahwa kalau tadi ya, kalau wah sudah saya hapus tadi ya coretan-coretannya ya. Nah, tadi kalau kadmium tadi ya, saya ambil contoh PT aja deh, bukan kadmium. Ya udah nggak apa-apa deh, kadmium lah pokoknya. Nah, kalau saya punya kadmium ligannya X gitu ya, 4X gitu ya, nggak usah terlalu banyak ya. Nah, entropi yang digunakan, yang dihasilkan dari reaksi seperti ini, itu jauh lebih kecil, lebih negatif ya. Jadi kalian bayangin, kalau saya mau markirin satu-satu gitu ya, X ini, ligan X ini ke sini gitu, dari bulknya, kan ini bulknya X gitu ya. Terus ini saya apa namanya, saya parkirin ke situ gitu ya. Jadi ada energi yang harus kita investasikan gitu ya, agar si X ini bisa jalan dari bulk mendekati ke atom pusat dan berikatan. Nah, energi itu yang harus dibayar dalam bentuk entropi kan. Jadi ya semua reaksi itu kan tidak ada yang gratis, ada energi aktivasi. Jadi energi yang dibutuhkan untuk si ligan itu masuk bergerak dari bulk solution, kemudian bergerak menuju mendekati atom pusat dan berikatan dengan atom pusat, itu ada energi. Dan kalau kita punya ligan-ligan yang monodental, yang satu-satu aja, maka energinya itu pun jauh lebih besar kan. Jadi 4 kali lipatnya. Misalnya kalau total bilangan koordinasinya ada 4, berarti ada 4 ligan yang harus kita tarik, bawa satu-satu
dan berinteraksi. Sedangkan kalau kita punya satu ligan yang bisa langsung sekaligus berinteraksi dengan atom pusat secara bersamaan, maka kita nggak perlu capek-capek bawa satu gitu ya. Jadi dia udah langsung otomatis. Kalau kita karena dia sudah rigid dalam bentuk makrosiklik, taruh di situ langsung berikatan dengan atom pusatnya di sini. Ya, jadi dia sudah apa yang kita sebut sebagai pre-organized. Ya, jadi dia sudah terorganize sebelumnya. Jadi energetic contributions dari pre-organized ligand itu apa namanya jauh lebih besar gitu ya. Jadi dia akan berperan dibandingkan kepada entalpi gitu ya. Jadi secara termodinamis. Tidak ke ya mungkin ada sedikit kalau kita mau lihat dari perspektif apa namanya entropinya, tapi lebih dominan ke entalpinya. Nah, ini karena tadi pre-organized tadi ya, maka ini akan berkontribusi ke delta H-nya. Jadi delta H-nya juga semakin negatif gitu ya. Jadi semakin besar energi yang bisa dilepaskan. Jadi ini negatif, delta H-nya juga besar, positif, negatif, ya jadi delta G-nya juga semakin negatif. Jadi nilai delta G negatif, kalau kita balik ke sini, kalau nilai delta G-nya semakin negatif, maka K-nya ini pasti akan semakin besar, kan gitu. Nah, jadi which is kenapa ya senyawa kompleks yang memiliki ligan yang sudah rigid seperti ini, makrosiklik effect, ya, nilai K-nya sangat besar sekali. Mungkin bisa sampai 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 25 kali lebih besar ya. Dan itu dari perspektif termodinamik. Dari perspektif kinetik pun sebenarnya kita bisa lihat ya. Jadi secara kinetika kan berhubungan dengan laju ya, laju reaksi. Kalau kita masukin ligan itu satu persatu, artinya kan ada antrian lah gitu ya analoginya kalau saya bisa apa namanya berikan pembanding gitu ya. Jadi nunggu ligan yang satu dulu, kalau ligannya itu monodentat, dia ligan yang satu dulu berikatan. Kemudian ligan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ada time lag ya. Ada waktu yang lambat lah reaksinya berjalan dibandingkan dengan kalau dia sudah dalam bentuk rigid. Kalau dalam bentuk rigid sekali aja dia langsung tek gitu, langsung berikatan. Jadi sebegitu satu atom ligan ini berinteraksi, keempat-empatnya ini juga langsung berinteraksi secara simultan. Sehingga secara kinetik pun reaksi ini pun jauh lebih cepat. Ya, jadi seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa senyawa-senyawa kompleks yang ada di alam yang kita sebut sebagai bioanorganik ya, senyawa-senyawa bioanorganik itu biasanya kalau dia dalam bentuk senyawa kompleks, dalam bentuk senyawa kompleks dengan ligannya itu ligan makrosiklik ya. Karena ya coba kita teman-teman bisa bayangin kalau senyawa kompleks yang ada di tubuh yang memiliki peran penting itu kestabilannya rendah. Jadi gampang sekali tidak stabil gitu ya, gampang sekali terdisosiasi. Maka tubuh kita kan nggak akan kuat gitu ya, menahan segala macam jenis apa namanya foreign materials yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ya apa namanya Tuhan mendesain gitu ya makhluk hidup ya termasuk kita memiliki kemampuan ya dengan cara yaitu apa namanya ligan-ligan itu banyak sekali biochemical metal ligands itu terdiri dari senyawa kompleks yang memiliki ligannya itu polidentat ataupun sebagian besar dalam bentuk makrosiklik ligan.
Contohnya seperti di sini vitamin B12 ya, asetil koenzim A, hemoglobin, him ya, di gugus himnya ini juga makrosiklik, ini makrosiklik, ini makrosiklik. Koenzim F430, klorofil juga. Ya. Jadi kalau kalian bayangin misalnya klorofil di sininya amonia gitu ya, wah kena cahaya sedikit aja dia udah langsung terdisosiasi. Ya, jadi apalagi kalau sekarang ada global warming, wah bisa kalau dia tidak dalam bentuk makrosiklik mungkin bisa rusak gitu, gampang sekali untuk rusak, pohonnya bisa mati gitu. Jadi seperti itu. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, untuk selanjutnya kestabilan kompleks ini juga kita bisa lihat dari teori hard soft acid base ya, teori asam basa keras lunak. Jadi tadi sebenarnya di awal sudah kita singgung sedikit bahwa senyawa kompleks itu kan kalau kita lihat ya basanya ligannya itu adalah basa Lewis, kemudian atom fosfatnya adalah asam Lewis. Sehingga berdasarkan teori hard soft acid base, kita tahu bahwa asam keras akan cenderung berinteraksi dengan basa keras saja kan gitu ya. Sedangkan asam lunak akan cenderung bereaksi dengan atau membentuk ikatan atau membentuk edak ya kalau kita pakai bahasa yang waktu kita dipelajari di SRSA, edak ya. Itu dengan basa lunaknya juga ya. Jadi nah ini berdasarkan konsep hard soft acid base ya, kita tahu hard acid itu seperti apa, kemudian hard soft acid seperti apa, itu berdasarkan polarisabilitasnya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi. Nah, maka kita bisa mendefinisikan atom pusatnya itu termasuk ke dalam asam keras ataupun asam lunak ataupun borderline. Sedangkan basanya ya kan ini tinggal kita lihat atom yang berikatan dari ligan tersebut ya, dari ligan kalau misalnya ligannya itu ion ya gampang karena ya dia sendiri. Tapi kalau ligannya itu molekul, tinggal kita lihat atom yang berikatan dengan atom pusatnya itu apa. Contoh seperti tadi etilen diamin ya atomnya itu kan nitrogen. Berarti nitrogen itu tinggal kita lihat dia bahasanya bahasa apa. Tinggal kita lihat kan nitrogen itu biasanya adalah bahasa yang keras ya di sini ya, NH3 gitu ya. Jadi maka dia akan lebih cenderung berikatan ya. Kalau kita lihat ligannya adalah basa keras ya betul. Maka asamnya juga harus asam keras. Kalau kita kawinkan dia atau kita pasangkan dia dengan asam lunak, apakah bisa? Bisa, tetapi KF-nya pasti akan jauh lebih kecil. Jadi kita bisa menghubungkan kestabilan dalam bentuk nilai KF dengan tadi konsep asam basa keras lunak ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ZNO dengan LiC4H9 yang merupakan hard base, ini soft base. Maka dia akan lebih cenderung menghasilkan yang borderline dan hard gitu ya. Nah, ini kita juga bisa lihat trennya kalau di buku kan ya. Jadi Hg kita tahu adalah asam yang lunak. Kemudian kita punya series halides di sini ya, golongan halida FCl BRI, dengan harapan kita bisa melihat di sini nilai K-nya seperti apa trennya. Dan memang betul dari atas ke bawah
nilai K-nya semakin besar. Kenapa? Karena dari atas ke bawah F minus, Cl minus, Br minus, I minus itu merupakan kelunakan asamnya semakin besar. Sehingga karena Hg itu adalah asam lunak, maka yang paling favorable untuk membentuk senyawa kompleks adalah yang I. Jadi dan ini terbukti dari nilai K-nya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga teori HSAB ini juga bisa membantu kita untuk menentukan kalau misalnya ada ligan yang ambidentat. Kita tahu ligan ambidentat itu adalah ligan yang bisa berinteraksi di dua molekul sekaligus, ya. Tetapi dia bukan bidentat. Dia monodentat tetapi ambidentat. Jadi bisa berikatan dari sisi yang satu dengan sisi yang lain, tapi bukan dua-duanya. Nah, kalau kita punya ligan yang ambidentat dan memiliki atom yang berbeda, di mana kekerasan dan kelunakan dari basa Lewisnya itu berbeda, maka kita bisa menentukan dia lebih prefer berikatan dengan yang mana. Contoh di sini, misalnya saya punya SCN, tiosianat, ya. Dia ligan ambidentat bisa berikatan melalui atom sulfur ataupun atom nitrogen di sini. Nah, kita tahu sulfur itu adalah lunak, gitu ya, basa lunak, sedangkan nitrogen itu adalah basa keras. Nah, kalau saya reaksikan SCN minus ini dengan Hg, maka secara tidak langsung kita bisa mengidentifikasikan atom mana yang akan berinteraksi dengan Hg. Ya, kita tahu Hg adalah asam yang lunak, gitu ya. Maka dia akan berinteraksi dengan sulfurnya di sini, kan lebih favorable. Nah, sedangkan kalau atom pusatnya saya ganti dengan Zn yang merupakan asam keras, maka kita bisa lihat yang berinteraksi basa kerasnya bukan basa lunaknya, gitu ya. Jadi yang berikatan langsung dengan Zn bukan lagi S tetapi nitrogennya. Ya. Jadi itu adalah beberapa tren-tren yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di senyawa kompleks. Oke, jelas? Sampai sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan bagian yang terakhir, ikatan yang terjadi, mode ikatan, tipe ikatan. Ya, jadi selain dari tadi beberapa hal yang sudah kita diskusikan di awal, kestabilan dari senyawa kompleks itu juga tergantung dari tipe ikatan yang terjadi. Jadi tetapi tipe ikatan ini lebih banyak sebenarnya kita temui di organologam, ya, tetapi ada juga yang non organologam di mana ligannya itu tidak hanya karbon ataupun fosforus, gitu ya. Nah, jadi ini sih sebenarnya lebih gampang ya untuk kita menyerap, ya. Jadi secara umum ada 3 tipe ikatan yang terjadi antara atom pusat dan ligan. Yang pertama kita sebut sebagai tipe sigma donor ligan. Jadi di mana kan kita tahu bahwa ligan itu perannya sebagai basa Lewis, yaitu dia mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebasnya itu pasangan elektron bebas yang gimana? Nah, pasangan elektron bebas ini kan kalau kita pakai pendekatan teori Lewis kan kita tidak bisa mendefinisikan dia di mana kan posisinya. Pasangan elektron bebas itu siapa, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita ingat kembali teori orbital molekul waktu kita membahas ikatan kimia, kita tahu bahwa
sewaktu suatu atom itu berikatan dengan atom yang lain, maka elektron yang ada di orbital valensi dari atom-atom tersebut berinteraksi, bergabung membentuk orbital baru yang kita sebut sebagai orbital molekul kan. Nah, jadi orbital molekul itu kan konfigurasinya sudah berbeda dengan orbital atomnya. Dan ligan ini kan kebanyakan memang ada ligan yang ion ataupun atom gitu ya. Tapi kan sebagian besar adalah molekul. Contoh seperti di sini NH3. Jadi pasangan elektron bebas di sini bukan lagi pure pasangan elektron bebas punyanya nitrogen, tetapi punyanya nitrogen dan hidrogen yang sudah berhibrid atau bercampur gitu ya, membentuk orbital baru yang kita sebut sebagai orbital molekul NH3. Jadi bukan lagi, memang sih ada beberapa yang masih karakternya itu ya tergantung dari molekulnya ya. Misalnya kalau molekulnya itu terdiri dari atom yang sama gitu ya, maka ya karakternya juga sama seperti penyusun molekul tersebut, misalnya karbon-karbon gitu. Tapi ada juga yang berbeda gitu. Nah, jadi pasangan elektron bebas di sini bukan lagi punya nitrogen, tetapi punya NH3 secara keseluruhan. Dan posisi pasangan elektron bebas ini itu enggak apa namanya ya? Enggak seperti di atomnya lagi. Dan namanya itu juga beda kan, kalau konfigurasi elektronik atom kan 2s, 1s, 2s, 2p gitu ya. Nah, kalau dia sudah membentuk senyawa, maka nama orbitalnya itu bukan lagi orbital SPD dan seterusnya kan. Ada yang kita sebut sebagai orbital sigma. Jadi orbital sigma ini hasil pembentukan orbital S dengan S ataupun PX dengan PX gitu ya. Sorry, PZ dengan PZ. Nah, itu yang membedakan gitu ya. Jadi sigma donor ligan di sini adalah artinya pasangan elektron bebas yang didonorkan oleh ligan itu jatuh di orbital sigma. Jadi homo daripada senyawa kompleks ligan tersebut adalah di di orbital sigma, di pasangan elektron bebas. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, kemudian tipe yang kedua, ini adalah tipe pi. Jadi mode kedua, mode yang pertama tadi sigma donor, yang kedua pi donor. Jadi kalau pi donor ya bedanya ya cuma berarti homonya itu jatuh di orbital pi. Kalau tadi di orbital sigma namanya sigma donor. Jadi pasangan elektron bebas yang didonorkan, karakter kemudian mode dia berinteraksi seperti ikatan sigma. Nah, kalau di sini ini ikatan pi. Jadi karakter kemudian mode dia berinteraksi pun secara paralel, bukan secara head to head gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai pi donor. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini adalah interaksi melalui apa yang kita sebut sebagai pi akseptor. Nah, pi akseptor secara nature mirip seperti pi donor. Cuma bedanya, ini kebalikannya. Elektron density, kalau di beberapa kasus ligan, itu donor elektron itu diberikan dari ligan ke atom pusat. Jadi ligannya itu memberikan elektron density ke atom pusat. Nah, ini kalau dalam kasus pi akseptor ini kebalikannya. Ya. Kebalikannya. Jadi yang memberikan elektron density itu malah atom pusatnya ke ligan. Nah, ligannya yang mana? Orbital yang mana? Biasanya yang orbital kosong. Ya, orbital kosong kalau di orbital molekul dari ligan itu kan biasanya pi star ya. Jadi kalau dia senyawa organik itu adalah LUMO-nya. LUMO itu kan lowest unoccupied molecular orbital. Jadi pi akseptor itu tipenya seperti itu. Tetapi kalau
bentuk orbital, kemudian mode interaksinya itu sama mirip seperti yang pi donor. Cuma bedanya aliran elektron saja. Kalau pi donor berarti ligan yang mendonorkan elektron density. Nah, kalau pi akseptor sebaliknya, ligan menerima elektron density biasanya ke LUMO-nya, orbital LUMO-nya, bukan HOMO lagi. Oke, jelas? Mungkin saya stop di sini aja kali ya, nanti karena waktunya juga sudah hampir habis. Sudah habis malah. Ya, jadi kita lanjutkan minggu depan untuk yang molekuler orbital. Nanti saya mungkin bisa ulang lagi yang tipe-tipe interaksi antara ligan dan atom pusat ini, biar lebih komprehensif minggu depan. Oke, silahkan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Dari saya nggak ada sih, Pak. Oke. Dari saya juga tidak ada, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan saja diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan bagian tipe-tipe interaksi yang terjadi antara atom pusat dan ligan ini. Mungkin saya sarankan teman-teman coba baca-baca lagi, mungkin mengingat-ingat kembali terkait dengan teori orbital molekulnya ya. Jadi kalau misalnya saya berikan beberapa istilah yang mungkin terkait dengan orbital molekul misalnya seperti HOMO, LUMO dan lain sebagainya, teman-teman bisa mungkin masih bisa mengikuti lagi. Oke? Baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.